Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Infra Merah. Malam ini kita akan kembali melakukan penelusuran sejarah ke daerah Carita, tepatnya di Kampung Pasawuran. Ikuti terus perjalanan tim Infra Merah. Sumur Korsi yang terletak di Kampung Kaducai, Pedahan, Desa Cinoyong, Kabupaten Pandeglang, banyak dikunjungi masyarakat lantaran dinilai memiliki khasiat bagi siapa saja yang mandi di sumur tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Infra Merah. Selamat malam, masih setia menemani perjalanan ekspedisi spiritual kita. Malam ini kita akan menuju sebuah makam keramat di kaki Gunung Asepan di Kabupaten Pandeglang. Selain itu, selain berziarah ke tempat sana, nanti kita juga akan mengunjungi satu sumur. Kemudian di sana juga ada satu patilasan dinamakan Batu Korsi. Ikuti terus penjelajahan malam ini tetap di Infra Merah. Selain keberadaan sumur yang dinilai memiliki khasiat spiritual, di area tersebut juga terdapat sebuah batu datar yang menyerupai kursi besar. Keberadaan batu tersebut diyakini memiliki sejarah erat dengan Kesultanan Banten. Batu Korsi yang terletak di samping sumur tersebut diyakini sebagai tempat khalwat salah satu aulia Allah yang diutus Sultan Hasanuddin untuk menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Karena tidak jauh dari sumur kursi tersebut terdapat makam keramat yang dikenal dengan makam Syekh Dalam Tuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ki Abdul Fakir bersama tim insyaallah. Malam ini kami bersama tim insyaallah akan berziarah ke salah satu makom yang berada di Kampung Kaducai, Desa Kawoyang. Letaknya yaitu tidak jauh dari Pantai Carita atau lebih dekatnya ke Gunung Asepan. Dan insya Allah dalam kali ini kami bersama tim insya Allah akan mengunjungi tempat yang konon katanya banyak orang yang berziarah ke tempat ini untuk mengambil akan api mengalap karomah. Saat ini kita sedang berada di lokasi sumur yang menurut kepercayaan warga ini adalah sumur karamean. Ya, filosofinya ya keramaian gitu ya. Bisa dikaitkan dengan situasi gitu atau mungkin faedah dari sumur ini. Selain itu juga di sini ada batu korsi, ya, semacam situs atau peninggalan yang konon katanya ini merupakan dulunya itu tempat tirakat atau tempat khalwat para kesepuhan dulu. Bersama saya sudah hadir di sini praktisi
yang selalu menemani kita, Kang Ustadz Abdul Fakir. Mungkin nanti sedikit dijelaskan, beliau sudah beberapa kali ke sini terkait nanti mungkin sejarah serta asal usul. Selamat malam, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit bisa terangkan Ustaz terkait sumur sama petilasan batu kursi ini seperti apa Ustaz? Alhamdulillah kami bersama tim sudah sampai ke tujuan atau lokasi tempat yang diduduki sama saya ini adalah batu kursi petilasan orang-orang dahulu. Orang katanya di sini tempat kholwat atau disebut juga mujasmedi dalam arti meditasi. Dan di sebelah sana juga ada sumur yang katanya kata sesepuh kampung setempat dinamakan Sumur Karamaian atau napi keramaian. Sumur Korsi yang terletak di Kampung Kaducai, Bedahan, Desa Cinoyong, Kabupaten Pandeglang, banyak dikunjungi masyarakat lantaran dinilai memiliki khasiat bagi siapa saja yang mandi di sumur tersebut. Mulai dari mendapatkan kekuatan, terpancar aura, hingga urusan perdagangan. Tim Infra Merah kali ini mencoba menelusuri jejak sejarah sumur tersebut dan petilasan batu kursi yang ada di tempat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Dedi di Infra Merah. Alhamdulillah kali ini kita bisa melakukan penelusuran sejarah lagi bersama praktisi kita Ustadz Abdul Fakir. Kali ini kita berada di lokasi yang bernama Sumur Korsi. Kata orang tua di sini dulu terdapat 3 sumur ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi ada 3 sumur. Nanti kita akan coba tanya-tanya kepada narasumber tentang sedikitnya informasi yang bisa kita telusuri di sini terkait sejarah tentang Sumur Korsi ini. Untuk lokasi, maaf Pak Ustadz, tepatnya berada di mana kita sekarang? tempatnya di Kampung Kaducai, Desa Kawoyang, Di Kampung Kecamatan Kaducai, Carita. Desa Kawoyang, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. Langsung saja setelah ini kita akan melakukan penelusuran, mengetahui sedikit atau banyaknya tentang informasi di lokasi ini. Dan setelah melakukan eksplor di tempat ini, Pak Ustadz, mungkin kita akan kemana lagi? Mungkin habis ini kita jarah dulu aja. Oh, jarah. Ya, Tetap di sini kami menekankan Infra Merah itu konten yang berisikan tentang nilai sejarahnya. Jadi kami lebih menekankan kepada nilai sejarah. Terus ketika kami datang ke lokasi dimanapun itu, tata krama atau adab ya, dimanapun itu harus kita gunakan. Nanti setelah penelusuran di sumur ini, dan maaf Ustadz, kita sedang duduk di mana ini? batu kursi. Nah, di mana pemirsa Infra Merah, kita sedang berada di ini tepatnya yang saya duduki sama Pak Ustadz ini adalah batu kursi. Nah, jadi bisa dijelaskan Pak Ustadz, ini batu dulunya atau tempat apa sekiranya Pak Ustadz tahu? Dulunya para aulia Allah yang mungkin singgah di sini, tepatnya dekat Sumur Karamaian, dan ini adalah salah satu sejarah mungkin ya. Zaman dulu orang-orang sholat, meditasi, menenangkan jiwa istilahnya,
di batu inilah. Dan konon katanya disebut sumur Karamayan itu filosofinya ini, yaitu sumur kursi atau disebut batu kursi. Karena mungkin banyak orang yang sejarah ke sini dalam arti berdoa bermujasmedi di sini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakinkan atau dirinya itu mempunyai keinginan dalam cara bersolawat di tempat ini, di batu kursi ini tempatnya. Oh ya, jadi Pak Ustadz Abu Fakir tadi di sini menerangkan bahwa ini adalah dulunya adalah tempat sholawat orang-orang soleh zaman dahulu kala. Nah, disebut juga sumur Karamayan ya karena kalau bahasa Sundanya itu siloka ya. Jadi gimana orang yang istilahnya mau duduk sholawat bermunajat kepada Allah dari batu ini gitu. Bahkan ada cirinya itu sumur Karamayan. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu keramaian gitu. Nanti kita akan gali informasi lebih lanjutnya dan mudah-mudahan kita dapat ridho dari semuanya, khususnya dari Allah, tentang penelusuran malam ini. Tetap di Intra Merah. Salah satu warga yaitu Kang Mudi. Mungkin Kang Mudi di sini ada berapa sumur aja? Ada 3 sumur. Bisa ditunjukkan kepada kami? Bisa. Ya, ini sahabat Intra, mungkin ini salah satu sumur di antara yang 3 tadi disebutkan. Mungkin kenapa sumur ini sama yang itu dipisah gitu? Apakah nggak seharusnya dialirin ke sana biar satu gitu? Iya, karena ini kan sumurnya khusus tempat mandi wanita. Oh iya. Kalau itu Kalau yang di sana laki-laki. oh laki-laki. Di sini buat orang kecil, anak kecil. Mungkin ini salah satu sumur kalau biasanya mandi ini terus ya tuh. Ya kalau di sini kan khusus anak-anak kecil. yang Kalau anak kecil mandinya di sini gitu. Iya. Oh, jadi dipisahkan. Iya. Ya kalau di sana buat perempuan, tua muda di sana ya perempuan. Kalau di sini khusus anak kecil, cuman untuk laki-laki gitu ya. Iya. Ya berarti mungkin di sini itu khususnya sumur Karamayan itu yang disakralkan, yang konon katanya dikeramatkan, yaitu di sana dekat batu kursi yang disebut sumur Karamayan atau sumur kursi. Oh, ada tempat. Wow. Ada yang sekarangnya. Oh, lanjut ya. Nih kalau ini sumur. Kalau sumur ini Ya, yang paling sering dipakai mandi sama pengunjung. yang pengunjung. Yang paling terkenal setelah sumur yang 3 tadi yaitu batu kursi ini. Batu kursi, bentuknya kayak kursi. Ini tidak bisa dihancurin. Kang Mudi, biasanya orang berkunjung ke tempat ini biasanya dari luar daerah kan ya. Ya. Apa aja yang dikerjakan atau ritual-ritual di tempat ini? Paling juga mandi. Habis gitu jarah. Jarah ya. Jarah. Oh, di sini ada makomnya ya. Ada Di letaknya tepatnya di mana? di tengah sawah di Di sana. sawah. Ntar kita ke sana ya, di sini kita jarah ke sana. Oke pemirsa, itulah tadi sedikit banyaknya
informasi dari salah satu warga yaitu Kang Mudik. Tepatnya di sini itu ada 3 sumur, cuma yang sering dikunjungi atau sering pakai mandi, bersuci, berwudu di tempat ini yaitu di Sumur Keramaian. Ada kalanya juga banyak pengunjung atau peziarah katanya habis wudu, habis bersuci di sini, mandi di sini, sering kali ada yang kholwat di batu kursi ini. Setelah selesai meditasi di batu kursi ini, kemudian para peziarah itu biasanya langsung ke makom yaitu Syekh Dalam Tuha, letaknya di tengah sawah di sana. Mungkin habis dari sini kita akan langsung jalan ke makom beliau. Ya sahabat Imran Merah, salah satu tim akan memasangkan kain kafan kepada batu nisan dari makom Syekh Dalam Tuha. Dan yang di tengah ini satu putri daripada Syekh Dalam Tuha yang bernama itu Nyai Siti Fadilah, dan itu sama Kang Agus lagi dipasangi itu kain kafan sebagai tanda. Dan yang di sana itu belakang salah satu makom yaitu istri beliau, yaitu istri daripada Syekh Dalam Tuha tersebut. Dan ini beliau yang bernama Nyai Jandasari. Inilah Nyai Jandasari yang paling ujung. Yang di tengah itu putrinya daripada Syekh Dalam Tuha dan Ibu Gandasari. Inilah tempat letaknya makom Syekh Dalam Tuha yang berada di dekatnya itu Kampung Karucai, Desa Kawoyang, Kecamatan Cerita, Kabupaten Pandeglang. Mungkin tempat bersucinya, tempat wudunya tadi di sana itu yaitu di Sumur Kursi. Disebut Sumur Kursi mungkin karena sumurnya dekat batu yang merupakan berbentuk seperti kursi. Ya, masyarakat setempat maupun dari luar daerah menamakan sumur itu Sumur Kursi. Dan dikisahkan zaman dahulu para sesepuh-sesepuh yang berkhorwat dari luar daerah juga sempat singgahnya ke sana, ke Sumur Kursi. Mungkin banyak juga peziarah-peziarah yang dari luar daerah, misalnya dari Jawa, dari Ciamis, Tasik, Sukabumi, dan yang lainnya. Mungkin ada kalanya para peziarah-peziarah itu mengirimkan doa kepada makom yaitu Syekh Dalam Tuha. Mungkin dengan wasilah tersebut kita sebagai manusia yang masih hidup di alam dunia ini sudah merupakan suatu kewajiban kita untuk mendoakan para leluhur-leluhur kita yang sudah meninggalkan kita. Sebagian juga sebagai tafsir mungkin contoh orang sadaya